Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi ini kita tinggalkan sejenak kitab Syarh Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan menerangkan tentang ba'du akhta'is sha'imin fi syahr Ramadan. Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin seputar perkara di bulan Ramadan. Qala ulama'una araftu syarra li syarr walakinna li tawaqqif. Aku mengenal keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk menjaga agar tidak jatuh dalam perbuatan yang buruk. Maka disebutkan kesalahan-kesalahan ini bukan untuk dilakukan, tapi untuk menghindari agar jangan kaum muslim melakukan kebiasaan yang seperti ini lagi. Kita mulai yang pertama, qala takhsisu ziyaratil quburi fi Ramadan. Takhsisu ziyaratil quburi qabla Ramadan. Ada kebiasaan mengkhususkan ziarah kuburan yang dilakukan oleh kaum muslimin menjelang Ramadan. Wahada min amrin muhdas. Ini perkara yang jelas diada-adakan dalam agama. Sesungguhnya ziarah kubur Islam tidak melarang. Qala alaihi salatu wassalam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dahulu aku larang kalian berziarah kubur. Fazuruha. Sekarang ziarahilah kuburan itu kalau kalian mau. Fa inna tudzakirukumul akhirah. Itu bisa mengingatkan kalian tentang negeri akhirat. Maka tidak ada larangan ziarah kubur. Akan tetapi ketika seseorang mengkhususkan ziarah kubur hanya dilakukan menjelang bulan Ramadan, maka ini termasuk perkara ibadah dan perkara akidah yang menuntut datangnya sebuah dalil. Wal aslu fil ibadati tauqifiyah. Asalnya ibadah itu berhenti menunggu datangnya perintah. Dan tidak ada satupun dari riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran ziarah kubur itu dilakukan menjelang Ramadan seperti di negeri kita pada hari ini. Ziarah kubur itu dilakukan di tanggal-tanggal atau di akhir-akhir bulan Sya'ban, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Belum lagi menggunakan perkara-perkara yang menyerupai orang-orang musyrik. Padahal Nabi kita berkata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Misalnya mereka menziarahi kubur dengan membawa kembang atau bunga, atau mereka menziarahi kubur tersebut dengan cara-cara yang tidak datang dari syariat. Walhasil saudara kaum muslimin, kebiasaan yang di negeri Jawa menyebutnya dengan nyadran. Di sini nggak tahu apa namanya Bapak. Maka menziarahi kuburan dengan cara seperti ini termasuk perkara muhdas. Berkata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti yang datang dari nabimu, jangan membuat perkara yang baru, karena kalian telah dicukupkan dengan agama ini. Tsani, kesalahan yang kedua, yakni tabdilu Ramadhana bil ghusli. Kebiasaan kaum muslimin menyambut Ramadan dengan mandi khusus, baik di pinggir sungai. Ada yang mereka menyebutnya balimau, orang Jawa menyebutnya padusan. Intinya mandi dilakukan sebelum Ramadan itu datang.
ya'taqidu anna bisababi hadhil ghuslah tazkiyatu aw tadhiru ma fil qalbi. Mereka meyakini dengan mandi seperti ini, mandinya mirip dengan mandi besar. Mereka keramas dan sebagainya. Menurut mereka menyambut Ramadan dengan cara seperti ini bisa mensucikan hati. Berarti dengan ini perkara akidah. Sekali lagi perkara akidah butuh adanya dalil. Apalagi sebagian orang mengkhususkan dengan limau atau dengan jeruk mandinya, keramas dengan menggunakan jeruk. La aslahu fiddin. Tidak datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amina amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Aisyah, barang siapa yang mengerjakan amal yang tidak ada asalnya dari kami, maka amal itu tertolak. Salisan, ketiga. Kesalahan yang ketiga yaitu tasbitu Ramadhana bil hisabi awil falak. Menetapkan awal Ramadan dengan ilmu hisab atau dengan ilmu falak. Wa hadza min khat'in 'azimin. Ini termasuk kesalahan yang sangat besar. Bertentangan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa dia menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Berarti menentukan bulan sebelum terlihat bulan itu. Seperti sekarang Bapak, di sebagian tanggalan ditetapkan Ramadan tanggal berapa? Ya, 18. Padahal bulannya belum terlihat. Ayatnya menyebutkan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang dia telah menyaksikan bulan, yakni bulan Ramadan, maka hendaklah dia puasa. Sekarang bulannya belum disaksikan, sudah ditentukan puasanya. Ya khalifu syariah, enggak terjadi di zaman Nabi. Kalau orang mengatakan, "Ustaz, sekarang teknologi sudah tinggi," kita katakan wahyu Allah jauh lebih mulia. Bisa saja bagi Allah dan mudah baginya untuk berkata kepada Nabi, nanti Ramadan kurang 3 hari lagi. Bisa. Allah mampu untuk mengatakan kepada Nabi dan mewahyukan puasamu kurang 5 hari lagi. Berarti bisa dihitung dengan tangan, tapi tidak dilakukan. Karena itu Nabi mengatakan, "Inna ummatun ummiyatun." Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. La naktubu wa la nahsibu. Kami tidak menulis dan kami tidak pula menghisab, mengenal hisab. Asyhuru hakada wa hakada. Bulan itu 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Maka Islam mengajarkan idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Bila kalian melihat hilal, puasalah. Dan bila kalian melihat hilal, berhari-hayalah. Enggak ditentukan dengan hisab. Nah, maka saudara muslimin, sebagian para ulama sangat keras, seperti Ibnu Bazizah, ia mengatakan hadil madhab ay tasbitu fi awal Ramadan bil hisab madhabun batilun. Menurut Ibnu Bazizah, madhab ini yang menetapkan awal Ramadan dengan hisab adalah madhab yang tertolak. Wa syariah wa hadhi syariah, dan syariat ini yanha 'anil hisabi awil falaki, melarang mendalami ilmu nujum, perbintangan, hisab. Ini menurut pendapat beliau ya. Karena ilmu ini hanya sekedar perkiraan, dikira-kira. Jadi kalau seandainya ilmu ini dipelajari, itu sekedar membantu, bukan qat'i. Qat'i itu Quran dan Sunnah. Kalau diperkirakan tanggal sekian terjadi Ramadan, itu baru perkiraan. Kepastiannya dengan cara terlihat tidak. Kayak sekarang misalnya Pak, mendung gelap seperti ini. Misalnya sampai siang, sampai sore. Kalau ini misalnya tanggal 29 Sya'ban, nggak kelihatan hilalnya itu. Kalau menurut ilmu falak nggak peduli kelihatan nggak kelihatan, harus puasa. Tapi kalau menurut Nabi SAW, fa in gummi alaikum faqdurulah.
Wa fi riwayat fa'atimmu salasina ayyamin min Sya'ban. Bila kalian tertutupi oleh awan, sempurnakanlah bilangan kalian. Dalam riwayat yang lainnya, jadikan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini hadis menjelaskan demikian. Tapi kalau ilmu falak akan ditentukan bujur sekian, lintang sekian, bulan terlihat dalam keadaan sekian, bentuknya sekian. Diterangkan, lalu dipastikan berarti sekarang puasa. Padahal tertutup awan. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Inilah yang membuat kaum muslimin pada hari ini berselisih. Mereka berbeda pendapat. Ada yang menentukan begini, ada yang menghisab demikian, ada yang ru'yah demikian. Padahal yang jelas asalnya menentukan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Rabi'an, yang ketiga, taqdimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Ada kebiasaan kaum muslimin menyambut Ramadan dengan mendahului puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya dengan alasan latihan puasa, atau karena sebab ragu-ragu hari ini sudah Ramadan atau tidak ya, jangan-jangan sudah Ramadan maka dia puasa, karena mungkin melihat ada perselisihan di antara kaum muslimin. Sementara Nabi mengatakan man shamal yauma alladhi yusakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu Al-Albani. Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan di dalamnya, sungguh dia telah berbuat durhaka terhadap Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita juga berkata, la yataqaddamanna ahadus syahra bi yaumin wa la yaumain illa ahadun kana yasumu siyaman qablahu falyasumhu. Janganlah seorang mendahului bulan Ramadan dengan sehari atau 2 hari untuk berpuasa, kecuali seorang yang terbiasa dengan puasa, hendaklah dia puasa. Maksudnya orang yang tidak terbiasa puasa sunnah, tiba-tiba menjelang Ramadan dia puasa 2 hari atau sehari. Ini enggak boleh. Ini berbuat durhaka kepada Rasulullah SAW. Imam Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam jilid 2 halaman 239 berkata, hadis ini menunjukkan haramnya berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dalam rangka, kata mereka, ikhtiyar, kehati-hatian, berjaga-jaga. Maka ini tidak benar. Ibnu Hajar mengatakan, yani lianna tasbitu Ramadana bil hilali, karena sesungguhnya menentukan puasa itu dengan hilal, la bidhanni, tidak boleh dilakukan dengan karena perkiraan atau hal yang tidak meyakinkan. Nah, yang kelima, yaitu termasuk kekeliruan adalah melafadzkan niat. Kita mengerti Nabi kita berkata, la yasihhu shauma illa bin niyah, tidak sah sebuah Imam Syafi'i mengatakan la yasihhu shaum illa bin niyah. Ini juga diucapkan oleh Imam Nawawi. La yasihhu shauma illa bin niyah, tidak sah puasa dilakukan kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalbu, letaknya niat di dalam hati. Wala yustaratun nutqu bila khilafin, tidak disyaratkan niat harus diucapkan dengan lisan. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tidak disyaratkan dengan niat, dengan lafaz. Nah, kesalahan kaum muslimin pada hari ini, mereka melafazkan niat dengan kata-kata nawaitu shauma ghadin an adain fardhisarin dan seterusnya. Yukhalifun nas, menyelisih sunnah. Lau kana khairan la sabaquna ilaih, seandainya perkara itu baik, tidak mungkin Nabi tidak mengerjakannya. Karena Nabi tidak mengerjakannya, sahabat tidak melakukannya, itu membuktikan perbuatan ini mengada-ngada di dalam beragama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa hakada kama ba'dun nas yaqul at-talaffuz bin niyyah bid'atun. Sehingga sebagian para ulama berkata, melafadzkan niat dalam ibadah itu perkara mengada-ngada dalam agama. Yang keenam, yakni yaqulu ba'dun nasi bi sautin murtafa li iqadin nasi bi kalimatis sahur.
Sebagian orang membangunkan orang lain menggunakan mikrofon, suara yang keras, kentongan atau apapun yang dibawa keliling desa sembari berkata sahur, sahur. Ini nggak ada contohnya. Yang sunnah berkata Rasulullah SAW, kulu wasrabu idza sami'tumu adzana Bilal bin Rabah hatta tasma'u ta'din hatta sami'tumu ta'dina ibni Ummi Maktum. Kalian boleh makan dan minum ketika mendengar adzannya Bilal bin Rabah sampai kalian mendengar suara adzannya Ibnu Ummi Maktum. Berarti membangunkan manusia di malam Ramadan dengan adzan 2 kali. Adzan pertama mengingatkan mereka supaya segera makan sahur. Jadi jangan diteriaki dengan sahur, sahur. Jam 2 malam berteriak sahur. Jam 3 malam berteriak lagi sahur. Jam 4 berteriak lagi sahur. Ikhwan, seandainya ini niatnya baik, belum cukup sampai ada contoh yang benar. Kami murid di khair lam yusibah. Berapa banyak orang punya niat baik tapi nggak dinilai baik oleh Allah, kata Imam Malik, karena caranya nggak betul. Bisa saja Bilal di suatu malam, di tengah malam dia bangkit lalu naik ke atas menara atau pohon kurma atau di atas tempat yang tinggi lalu berteriak sahur, bisa. Tapi tidak dilakukan. Limada? Li'anna laisa min syariatillah. Karena ini bukan bagian dari syariatnya Allah Azza wa Jalla. Qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, iyyakum wal bid'ati wa iya rauhan nasu hasanah. Hati-hati dengan perkara yang dibuat-buat dalam agama, walaupun manusia menganggap itu baik. Maksudnya hindari perkara yang diada-adakan yang enggak datang dari syariat. Walaupun kita menganggap baik, manusia menganggap itu baik, tinggalkan. Karena yang baik itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang ketujuh, tidak mau makan sahur. Tarku aklatis sahur, meninggalkan makan sahur. Wa ajma'al ulama ala masru'iyatis sahur. Padahal para ulama sepakat makan sahur itu disyariatkan. Cuma mereka berbeda pendapat wajib atau sunnah. Yang jelas makan sahur dianjurkan. Ada nas yang memerintahkannya. Qala alaihi salatu wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur mengandung keberkahan. Dan Nabi mengatakan faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahuri. Yang membedakan puasa kita dengan puasanya Yahudi dan Nasrani ahli kitab itu ada pada makan sahur. Kita bisa membayangkan orang yang sengaja puasa tidak makan sahur serupa atau meniru puasanya orang ahli kitab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Qala ulama'una inna fis sahuri ziyadatan fil qawiyati wa khirsil ibadah. Hikmah disyariatkannya makan sahur itu supaya menambah kekuatan dan semangat kaum muslimin di siang hari dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedelapan, ta'jilus sahur wa ta'khirus sahur. Kesalahan berikutnya adalah menyegerakan makan sahur dan menunda makan berbuka. Menyegerakan sahur dan menunda berbuka, ini salah. Seharusnya terbalik. Didahulukan berbuka, diakhirkan makan sahur. Mengapa didahulukan berbuka? Qala alaihi salatu wasallam la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka. Di hadis yang lainnya, la yazalud dinu dhahiran ma'ajjalun nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna. Senantiasa agama ini akan dimenangkan oleh Allah selama manusia yang berada dalamnya menyegerakan berbuka puasa, karena Yahudi dan Nasrani suka mengundur-undur waktu berbuka kalau mereka puasa. Dan Nabi kita mengatakan dalam hadis yang lainnya, dari Zaid bin Sabit, dia berkata, tasaharna ma'a Rasulillah. Dulu kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qumna ila shalat. Begitu selesai makan kami berdiri menuju salat. Qultu, Anas berkata, kam bainahuma
Qala 50 ayat. Berapa jarak antara sholat dengan makan sahurmu? Beliau menjawab 50 ayat yang dibaca di Al-Quran. Berarti makan sahur itu Bapak kurang lebih setengah jam sebelum adzan, atau 20 menit sebelum adzan. Begitu selesai makan, masuk waktu subuh. Adapun makan di tengah malam, dari segi kesehatan tidak baik. Dari segi kemudorotan, menimbulkan kerusakan, mungkin kebakaran. Dari segi ibadah, habis makan mereka tidur lagi. Kadang mereka itu terbangun kesiangan lewat waktu subuh. Berarti sunnahnya makan sahur dekatkan dengan waktu sholat subuh. Ingatkan kaum muslimin dengan cara adzan yang tadi kita sebutkan. Kesalahan yang ke-9, yaj'alun nasu bi tarikhil imsaqiyah li tahdidi waqtan lis-sahuri. Mereka menjadikan tanggalan tentang imsak sebagai patokan batas maksimal makan sahur. Nah, kalau Bapak jumpa yang ada banyak manusia, kalau di bulan Ramadan itu berkata imsak, maka sesungguhnya ketika itu manusia berhenti. Kita jumpai mereka berhenti dari makan dan minum. Di Balikpapan mungkin bunyi sirina, maka mereka berhenti makan dan minum. Padahal Nabi kita mengatakan dengan hadis yang tegas, dia berkata inna bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal kalau adzan masih gelap. Fakulu wasrabu, kamu tetap boleh makan dan minum. Hatta tasma'u ta'dina ibni Ummi Maktum, sampai kamu bisa mendengar suara adanya Ibnu Ummi Maktum. Berarti batas waktu makan itu tidak boleh lagi kalau sudah masuk sholat subuh. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 87, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri summa atimmu siyam ilal laili. Makan dan minumlah kalian sampai nyata bagi kalian benang putih di antara benang yang hitam, yaitu datangnya waktu sholat subuh. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai waktu malam. Berarti ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan batas makan dan minum tidak boleh lagi itu kalau sudah masuk subuh. Kebiasaan dengan mengatakan imsak atau membuat tanggalan imsakiyah nggak ada dalilnya. Jadi jangan dijadikan kebiasaan yang baku, cuman mungkin diperkirakan saja. Artinya kalau Anda bangun belum makan sahur, orang sudah berteriak imsak, nggak apa-apa, belum waktu subuh, makan. Jangan berhenti. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam makan sahur mengandung barakah. Yang ke-10, tarku tajdidun niyah fil lail, enggan memperbarui niat di waktu malam. Walaupun termasuk kekeliruan kalau niatnya dibaca bersama-sama sehabis sholat tarawih. Kan biasanya di masjid begitu Pak, habis tarawih imamnya memimpin nawaitu shauma ghadin, itu tak dilakukan oleh Nabi. Nabi kata Anas bin Malik, idza faragha an salatil witri yaqul, beliau kalau habis salat witir mengucapkan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus 3 kali. Tapi tidak mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Nah, katanya, kenapa tidak berniat dianggap kekeliruan? Karena ada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam, ada hadis yang disebutkan dalam kitab Irwaul Ghalil nomor 914 oleh Syekh Albani disahihkan. Nabi mengatakan, "Man lam yubayyitis siyama fil lail minal laili fala siyama lahu." Barang siapa tidak meniatkan di malam hari untuk berpuasa esok hari, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Jadi niat itu tiap malam. Sekali lagi letaknya di mana? Di hati. Ke-11, yabda'u fi indal iftari bidu'ain alladhi sanadu fi hadisi dha'ifun. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Termasuk kekeliruan ketika seseorang menganggap doa ini adalah hadis yang sahih. Lalu mereka membaca doa ini, padahal riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud nomor 2357 dalam kitab Sunannya. Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yawm wal Lailah nomor 481 dan 442. Kata para ulama, yakni akan tetapi semua sanad hadis ini dhaif, tidak ada yang
sahih. Yang sahih disebutkan di dalam hadis yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Beliau menyebutkan dhahabat dhama wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini yang sahih. Jadi ajari anak-anak kita dengan doa yang sahih ini. Kebiasaan yang di televisi itu dimunculkan mungkin dengan Allahumma laka sumtu, hadis yang dhaif. Tidak sahih. Kesalahan yang berikutnya, dzikrun jama'atun alladhi qayyadahu imamun ba'da salati tarawih awil maktubat. Dzikir berjamaah dikomandoi oleh salah satu di antara mereka, baik selesai salat tarawih maupun salat yang wajib. Imam Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala tatkala menjelaskan tentang dzikir setelah salat, beliau berkata, fala yanbaghi wala yajuzu li jama'atin ayyadhkurallaha aw yadhkuru bi dzikri jama'atin. Tidak diperbolehkan para jamaah membaca dzikir secara bersama-sama. Akan tetapi yang tepat adalah setiap orang membaca dzikir sendiri-sendiri tanpa dikomandoi. Karena dzikir secara berjamaah sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam yang mulia ini. Terdapat dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Bas, yakni jilid yang ke-11 poin yang ke-189. Wallahu a'lam bishawab. Karena biasanya Bapak habis tarawih itu ada, saya lupa lafadznya, tapi seperti orang bernyanyi gitu Pak di sebagian masjid. Di sebagian masjid itu mereka melafadzkan dzikir itu sambil bernyanyi. Nah, kata ini enggak boleh ya, enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-13 yaitu as-salatu jami'ah. Yaqulu ba'dun nasi hakadha. Sebagian orang ketika memulai salat tarawih begini Pak. Salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, as-salatu sunnatut tarawih jama'atan rahimakumullah dan seterusnya. Nanti ketika itu pada rakaat yang ketiga dan keempat lafaz dengan kalimat al-khalifatul ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sallu alaihi. Begitu ya? Sering dilakukan di masjid-masjid. Nah, kalau kita bertanya kepada mereka, apa Nabi melakukannya? Pasti mereka mengatakan, enggak, Nabi tidak melakukan. Apa sahabat memperbuatnya? Juga tidak. Apa tabi'in melakukannya? Tidak. Tabi'in mengerjakannya? Tidak. Imam yang 4 menganjurkannya? Juga tidak. Makanya imam ulama Hanabilah berkata, amma da'watun nasi li salati biqauli as-salatu jami'ah muhdas. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, mereka mengatakan adapun memanggil manusia untuk salat dengan kalimat as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah ini perkara mengada-ngada dalam agama. Enggak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan berikutnya yaitu tarku salat qabla insirafin nasi, insiraful imami anha. Kadang sebagian kaum muslimin meninggalkan salat jamaah di malam hari bulan Ramadan sebelum imam selesai sholat. Imam belum sampai witir, kemudian dia pulang. Benar, perkaranya nggak sampai haram, tapi rugi karena Nabi kita mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat bersama dengan imam sampai tuntas akan dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Jadi ini keutamaan orang sholat bersama imam sampai selesai. Karena kebiasaan kita 8 rakaat kemudian apa? Pulang. Nanti witirnya dikerjakan di rumah. Tidak diharamkan. Cuma kehilangan keutamaan ditulis pahala sholat sepanjang malam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kesalahan kaum muslimin berikutnya. La yuqimu sholata illa fi Ramadan. Ada sebagian kaum muslimin tidak mengerjakan sholat kecuali sholatnya cuma di bulan Ramadan. Padahal kan kita tahu sholat itu di luar Ramadan juga wajib.
Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafara. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, janji yang mengikat antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kufur. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan bainar rajuli wa baiнаsyirki wal kufri. Seseorang itu berada antara kesyirikan dan kekufuran, tarkus salat. Bedanya dilihat dari segi salat enggak dia. Sholat enggak dia. Nah di negeri ini banyak orang yang meninggalkan sholat. Lalu sholatnya cuma di bulan Ramadan. Anehnya lagi Bapak, sebagian pemuda nih Pak. Pemuda saya mengatakan karena kebanyakannya pemuda. Itu enggak sholat maghrib. Sholat isya juga enggak. Tapi tarawih sholat. Dia sholat tarawih. Padahal sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Sementara sholat isya dan sholat maghrib hukumnya wajib. Bahkan sebagian kaum muslimin ikhwati rahimani wa rahimakumullah datang ke masjid untuk sholat dengan niat ya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tapi dzahir bisa menunjukkan, dzahir bisa menjadi penilaian bagi seseorang. Datang ke masjid mukenanya ditenteng, nggak dipakai. Masuk masjid baru pakai apa? Mukena. Keluar masjid copot lagi, bongkar pasang. Allahul musta'an. Sebagian pemuda datang di sholat subuh, Bapak, masya Allah, sholat bulan Ramadan itu yang berkah ya. Pemuda-pemuda sholat subuh penuh di masjid, tapi habis sholat subuh bikin maksiat yang nggak pernah terjadi di luar bulan Ramadan, Pak. Di luar bulan Ramadan mereka nggak pernah lakukan itu, malah mereka berbuat maksiat di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Naudzubillah. Pacaran di pinggir jalan, jalan bersama, nggak pernah terjadi di luar bulan Ramadan. Tiba-tiba di bulan Ramadan mereka lakukan. Ini berarti mereka melecehkan bulan yang mulia ini. Orang tua mereka membiarkan begitu saja, dianggap itu biasa saja, gaya anak muda. Ditanya nanti oleh Allah orang tuanya. Karena orang tua seperti ini disebut dengan apa? Disebut oleh Nabi dengan sebutan apa? Dayyus, lelaki dayyus yang Allah nggak mau bicara, nggak mau memandang dia, nggak akan mensucikannya di yaumil qiyamah, dan disediakan baginya azab yang pedih. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya, sebagian orang berpuasa keliru atau lalai dari segi tujuan, lupa dengan hikmah puasa. Apa tujuan orang berpuasa? Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya orang berpuasa itu bertakwa. Hikmah berpuasa tadribul qalb bi husnil khuluq, mendidik hati untuk punya sifat yang mulia, akhlak yang mulia. Nah, ada orang yang berpuasa dia meninggalkan akhlak yang mulia, malah mengerjakan akhlak yang buruk. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, faman kana ahadum minkum fi yawmin yasumu fihi fala yarfus wala yafsuq wala yaskhat wala yajhal. Barang siapa di antara kalian berada di hari di mana dia berpuasa di bulan itu, yaitu di bulan Ramadan, jangan dia berkata kotor, jangan berbuat kefasikan, dosa-dosa, jangan berteriak-teriak marah, dan jangan pula dirinya berbuat kejahilan, kebodohan. Nabi juga mengatakan man lam yada' qaula zur, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amila bi, malah dia mengerjakan dengan tanpa merasa berdosa, walaysa lillahi hajatun ayyada ta'ama wa syaraba, Allah enggak berhajat memberi dia pahala, karena hakikatnya orang itu cuma sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Ini nasihat buat pedagang, Pak, jangan dusta. Kalau jualan di bulan Ramadan, sia-sia puasanya. Memang nggak batal, tapi puasanya nggak diberi pahala oleh Allah Taala. Nasallallahu taala assalamu alaikum. Jadi hikmah puasa mesti diperhatikan. Terlihat dari mana? Terlihat dari sisi keluar dari bulan Ramadan bagaimana dia. Kalau di bulan Ramadan ke masjid, setelah bulan Ramadan nggak pernah ke masjid, itu tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Puasanya ada penyakit dalam hatinya. Dia kepingin dilihat oleh orang mungkin, atau nggak enak sama orang kalau nggak sholat mungkin. Berarti bukan karena Allah Taala. Itu bukan sifat takwa. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah,
Berikutnya termasuk kesalahan kaum muslimin tidak mau belajar hukum-hukum puasa menjelang Ramadan. Di bulan Ramadan Bapak mesti belajar apa yang membatalkan, gimana adab, syarat, rukun. Karena harus kita akui kaum muslimin masih banyak yang belum tahu tentang hukum seputar puasa. Yang mereka tahu yang penting nggak makan, nggak minum, selesai. Sehingga hal yang dianggap tidak membatalkan dalam syariat dianggap oleh mereka sebagai pembatal syariat. Contohnya muntah. Kan tersebar di masyarakat kita. Kalau muntah batal puasa. Contoh lain kalau mengorek-ngorek apa? Telinga. Kata mereka kalau memasukkan sesuatu ke telinga batal puasa. Yang lebih aneh lagi Bapak, kalau berenang lalu kentut di kolam renang batal puasanya. Saya itu berpikir apa kaitannya kentut di dalam kolam renang dengan pembatal puasa? Saya sampai sekarang tidak mengerti apa maksud mereka gitu, Pak. Karena memang semuanya tidak dibangun di atas dalil. Kalau larangan mandi, ternyata Nabi pernah mandi di siang hari bulan Ramadan karena sebab panas dan haus beliau siram kepalanya di sebuah sumur namanya Al-Arju, sumur Araj. Kalau misalnya larangan seseorang itu mengeluarkan telinga dan semisal daripada itu, hadis tidak menyebutkan. Padahal kita menganggap sesuatu sebagai pembatal dari sebuah ibadah butuh dalil. Sebagian lagi menganggap kalau seandainya kaum muslimin itu berada di bulan Ramadan nggak boleh kumur-kumur di siang hari. Padahal Nabi berwudu berkumur-kumur, memasukkan air sampai ke ujung hidungnya, bukan sampai pangkal, ujung hidungnya. Masya Allah. Itu kalau beliau puasa. Dan banyak Pak, banyak kaum muslimin demikian. Ya seperti tadi contohnya, datang ke kuburan menjelang Ramadan, nanti menjelang Syawal datang lagi Pak. Menjelang Syawal datang lagi. Jadi lapor sudah mau masuk Ramadan. Lapor yang kedua kita mau meninggalkan Ramadan. Seolah-olah kan begitu. Ini kan nggak paham ilmu. Malah Masya Allah Pak, ada yang bawa air kelapa itu Pak ke kubur. Ke kubur bawa kelapa hijau, kelapanya harus hijau. Dibawa ke kubur, nanti disiramkan di kuburnya. Kalau kita tanya buat apa Pak? Nanti dia berkata, kata orang yang dikubur kalau disiramkan kelapa merasa segar Ustaz. Mungkin dia pingin minum es kelapa gitu, atau semisal daripada itu. Ini kan nggak ada contohnya. Padahal kalau dia mengatakan begitu kan seolah-olah dia menganggap orang yang ada dalam kubur itu disiksa. Dari mana dia tahu? Wong itu perkara gaib. Butuh dalil. Mana dalilnya? Wanita-wanita banyak yang berpuasa 10 menit sebelum dia berbuka haid, tapi tetap dilanjutkan puasanya. Tanggung Ustaz dilanjutkan sampai berbuka. Padahal nggak boleh. Nabi mengatakan alaisatil mar'atu idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita kalau dia haid nggak boleh puasa, nggak boleh apa? Salat. Nggak boleh. Jadi kalau wanita itu berpuasa 5 menit sebelum berbuka dia haid, batalkan puasanya, diganti di hari yang lainnya. Dapat pahala nggak? Diberi pahala oleh Allah atas niat yang dia lakukan. Allah tidak menyia-nyiakan amal kebajikan seseorang. Itu hukum-hukum puasa yang perlu dipelajari. Bolehkah mencium minyak wangi yang menyegarkan? Kan sebagian orang nggak boleh Ustaz. Kalau bau jeruk itu bikin kita jadi seger. Bau stroberi. Kalau ada malah bau daging kambing mungkin Pak ya. Naudzubillah min dzalik. Lah kuliah enggak apa-apa, mencium minyak wangi itu enggak apa-apa, boleh. Justru disukai terutama di hari Jumat datang ke masjid dalam keadaan sangat wangi. Walaupun di bulan Ramadan, enggak apa-apa. Nah, kesalahan yang berikutnya apa? Ini idha'atu waqtan fi Ramadhan bi umurin mubahat bal makruhat. Menghabiskan masa di bulan Ramadan dengan hal yang sia-sia, dengan perkara yang mungkin sekedar mubah sampai makruh bahkan mungkin haram. Saudara kaum muslimin, ingat, setan kadang menipu manusia dengan jalan anggapan ibadah. Dengan anggapan itu sebagai suatu perkara ibadah. Coba lihat ikhwafillah. Di bulan Ramadan 10 hari terakhir mestinya ibadah yang paling baik di mana, Pak? Di masjid. Apa namanya? Iktikaf. Coba 10 hari terakhir ibu-ibu sibuk bikin kue semprit, bikin kue apapun lah yang dibikin, sibuk itu sudah. Pokoknya 10 hari terakhir itu bingung beli tepung gandum, beli mentega di mana, cetakan kuenya baru lagi, macam-macam sudah. Ya subhanallah. Padahal Nabi SAW mencontohkan sibuk di mana?
masjid, mengencangkan ikat pinggangnya, menjauhi istrinya, berzikir, meminta ampun kepada Allah, beristighfar, membaca Quran, terus ibadah. Walaupun tidak dilarang berkomunikasi dengan orang lain, tapi sibuk dengan ibadah. Itu kan bukti bahwa mereka menyia-nyiakan waktu untuk perkara yang sekedar mubah. Sekedar mubah. Belum lagi sebagian mereka sibuk 10 hari terakhir keliling-keliling pasar. Di sini nggak cocok harganya, pindah ke pasar sana, masya Allah. Padahal berhari raya tidak mesti dengan baju yang baru, tidak. Memang pinternya setan begitu Pak. Diskon itu dibuat gede di mana? Di akhir bulan Ramadan. Makanya sebagian para ustadz mengatakan diskon itu kadang-kadang setan. Setan yang namanya diskon. Ini mengganggu orang dari menjauhkan dari masjid. Jauh dari masjid, tidak membaca Quran dan seterusnya. Nah, kata dia. Bahkan sebagian orang ada yang menghabiskan waktunya di siang hari di bulan Ramadan dengan hal yang sia-sia. Main apa Pak? Main catur. Habiskan waktunya catur, karambol atau apalah namanya begitu Pak. Pokoknya kata mereka yang penting kita lupa dari lapar kita. La haula wala quwwata illa billah. Saya tidak sedang membicarakan hukum main caturnya, tapi ini kan sia-sia Pak. Orang itu bisa duduk depan catur 2 jam. Coba suruh baca Quran 2 jam. Bisa. Dapat mungkin 10 ayat sudah pusing. Matanya udah berkunang-kunang, pinggangnya sudah terasa berat. Ini tanda-tanda kemasukan setan ini Pak. Jadi kalau ada orang baca Quran 10 menit dia udah pusing begini begitu, sudah semakin kuat baca Quran supaya setannya pergi begitu. Kalau dahulu para sahabat baca Quran dibatasi oleh Nabi 10 ayat untuk tadabbur. Sebenarnya sahabat ingin baca semuanya. Jadi semangat mereka baca kuat, tapi Nabi membatasi 10, kamu tadabburi dulu. Kalau kita enggak. Nah, ala kuliah saudara kaum muslimin, ini sesuatu yang mesti diperhatikan dengan baik. Kemudian kesalahan yang berikutnya, al-iksar bit-tu'mati wal-surbati indal iftar. Terlalu banyak mengumpulkan makanan, minuman berlebih-lebihan dalam rangka ini alasannya berbuka puasa. Maka Bapak jumpai di masjid itu, masya Allah, kalau udah menjelang berbuka, dulu kalau Nabi, kata Anas bin Malik, Nabi kalau mau sholat maghrib beliau makan rutop dulu. Kalau nggak ada makan tamr. Kalau nggak ada beliau minum air putih. Berarti yang ada di zaman Nabi itu adanya rutop. Kalau sekarang diada-adakan kurma, gorengan, apalagi semuanya dikumpulkan di masjid. Sehingga masya Allah sebagian orang datang ke masjid mungkin bukan karena sholat jamaahnya, karena apa? Nunggu berbukanya mungkin. Tapi ala kuliah bukan itu yang kita ingin sebutkan. Yang kita ingin sebutkan bahwa melampaui batas makanannya. Terutama makanan-makanan yang berbau bawang, jangan dibawa ke masjid. Jangan dibawa ke masjid. Karena Nabi membenci orang yang makan bawang merah atau bawang putih, baunya dibawa ke dalam masjid. Itu menyakiti malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian alhamdulillah rahimanillah, kesalahan yang berikutnya yaitu tarku at-tadabbur al-Quran. Meninggalkan mentadaburi Quran. Di masjid-masjid kita jumpai alhamdulillah orang banyak tadarus. Apa tuh Pak tadarus itu Pak? Belajar Quran. Tapi kan diartikan tadarus artinya membaca. Boleh nggak apa-apa. Kaum muslimin boleh membaca dan mengajarkan Quran. Tapi kesalahan yang perlu dicatat, mereka menggunakan mikrofon. Membuat orang di sekeliling masjid terpaksa harus mendengar Quran. Padahal mungkin dia ingin istirahat. Kan ayatnya menyebutkan idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu. Kalau Quran dibacakan kepada kalian, dengarkan dan diam. Gimana kalau ada orang di pinggir di luar masjid yang dengar bacaan itu? Zulm. Mestinya yang mendengar itu yang di dalam rumah itu saja atau dalam masjid itu saja. Dalilnya adalah Umar bin Khattab pernah mengerjakan sholat malam, suaranya keras. Nabi mengatakan ikhfis sautak, pelankan suaramu wahai Umar. Enggak semua orang berhajat dengan bacaanmu. Berarti cukup di dalam masjid saja, Pak. Kesalahan yang lainnya mengejar target khatam sehingga membuat tiap malam 30 orang. Masing-masing satu juz. Si fulan juz 1, si fulan juz 2, si fulan juz 3 baca, nanti malam itu selesai. Berarti mereka mengatakan khatam 30
juz. Ya nggak ada contohnya. Anjurannya mengkhatamkan Quran itu sendirian. Nabi saja baca Quran di depan Jibril sampai tuntas. Dari hari pertama sampai di terakhir tuntas 30 juz. Itu yang harusnya dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian alhamdulillah rahimahullah, kesalahan yang lainnya kebanyakan orang tua lalai dengan anak-anak mereka, tidak mau mengajarkan puasa. Padahal Anas bin Malik menyebutkan kunna fi adin Nabi sallallahu alaihi wasallam na'muru auladana wa abna'ana wa dzurriyyatana bisawm. Kami ajari dulu di zaman Nabi keturunan kami, anak kami untuk puasa. Kalau mereka menangis, kata Anas, kami akan buat mereka bermain supaya lupa dengan laparnya. Ini anjuran mengajarkan kepada anak untuk berpuasa. Wajib menganjurkannya. Anak-anak belum wajib, tapi menganjurkan puasa hukumnya wajib. Beberapa kesan saya tambahkan sedikit Bapak. Ikhwati rahimanillah, ada anggapan puasa orang yang junub tidak sah. Maksudnya ada orang malamnya junub, belum sempat mandi, terdengar adzan. Lalu kata mereka berarti puasanya nggak sah. Nggak betul. Aisyah menyebutkan Rasulullah itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yusbihu junuban min jima'in la min hulmin. Dulu Nabi pernah bangun di waktu subuh masih dalam kondisi junub karena bekas jima di malam harinya dengan istrinya, bukan karena bermimpi. Tapi kata beliau summa la yuftiru wa la yaqdi. Beliau enggak mengqadha puasanya dan tidak berbuka, berarti puasanya sah. Puasanya sah. Yang terakhir ikhwan, kaum muslimin membiarkan merajalela kerusakan di luar masjid yang mengganggu orang sholat. Di bulan-bulan Ramadan kadang petasan itu dibiarkan berbunyi. Orang sedang sholat, petasan dikeraskan. Sebagian orang menjualnya. Saat ini kan mencari nafkah. Bapak, Nabi kita berpesan, fa'idha talabtum fa'ajmilu fit talabi. Bila kamu mau mencari rezeki, cari dengan jalan yang jamil, yang baik, yang sesuai dengan syariat. Walaupun sedikit. Jangan karena momen mumpung Ramadan orang doyan beli petasan. Bapak, berarti kita memfasilitasi orang untuk berbuat maksiat. Berapa banyak anak-anak kan sengaja begitu, Pak. Petasannya didekatkan di masjid. Ketika orang sedang sholat, imamnya baca ayat, kaget, lupa, tertawa, mereka senang. Padahal itu kan mengganggu orang sholat. Zulm, nggak boleh dibiarkan. Mesti dinasihatkan dan diberitahu bekerja sama dengan orang-orang yang punya kekuatan dalam masalah ini, menghentikan semua jenis perkara yang merusak dan mengganggu ibadah Ramadannya kaum muslimin. Masih banyak sebenarnya Bapak, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan dilanjutkan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga perkara yang sedikit ini mendatangkan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.